Selamat datang rekan-rekan pengawas K3 di PLN Pusman Pro UPMK 1. Mari luangkan waktu sejenak untuk menyaksikan pembekalan untuk pengawas atau supervisor K3 di lokasi penugasan supervisi di PLN Pusman Pro UPMK 1. Semoga rekan-rekan semua dalam kondisi selamat, sehat, dan bahagia dimanapun berada. Outline video kali ini adalah penyampaian refreshment terkait tugas pokok supervisor K3 di lokasi penugasan, lalu penyampaian pelaksanaan terkait aspek K3 di ruang lingkup SMK 3 dalam kurung sistem manajemen K3 untuk pemenuhan aspek K3 di internal PLN Pusman Pro UPMK 1 SMM K3 atau sistem manajemen mutu K3 terkait pemenuhan mutu supervisi K3 dan aspek keduanya. Yang pertama, refreshment tugas pokok supervisor K3. Dasar dari tugas pokok tersebut adalah perjanjian kerjasama antara PLN Pusman Pro dengan mitra kerja supervisi untuk periode kontrak 1 Desember 2025 sampai 30 November 2026. Struktur organisasi di PLN Pusman Pro UPMK 1, manajer UPMK 1 membawahi 3 asisten manajer dan 2 tim leader. Asisten manajer pembangkitan dan jaringan masing-masing mengelola PST bagian masing-masing. Peran tim leader K3L memberikan edukasi dan pemahaman terhadap aspek K3 di ruang lingkup internal dan eksternal, sementara dari bagian pembangkit atau jaringan melakukan keseluruhan pengelolaan penugasan. Berikut kami bacakan tugas pokok supervisor K3 untuk ruang lingkup internal, yaitu memastikan semua peraturan K3, komitmen, kebijakan, prosedur, IK, pedoman, visual manajemen K3L, dan persyaratan lainnya telah diimplementasi dengan baik. Melakukan dan memperbaharui identifikasi bahaya penilaian risiko dan pengendalian risiko internal Pusman Pro pada tempat kerja yang berpotensi bahaya sesuai kondisi proyek yang ada. Melakukan safety induction kepada tenaga ahli baru di internal PST. Dan memastikan kesiapan kesehatan tenaga ahli sebelum melakukan pekerjaan. Memastikan tersedianya sarana dan prasarana tanggap darurat di MES, kantor seperti jalur evakuasi, P3K, APAR, dan sebagainya, serta mengkoordinasikan pelaksanaan simulasi tanggap darurat sesuai instruksi dari Direksi Pekerjaan. Melakukan monitoring ketersediaan APO dan pemeriksaan APD secara rutin di lingkungan PST. Dan membuat usulan permintaan alat pelindung diri APD jika rusak. Melakukan implementasi efisiensi air, energi, dan 3R. Reduce, reuse, recycle. Memastikan implementasi 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin dalam lingkungan kerja. Menyusun laporan harian pengawas K3. Membuat timesheet dan melaporkan kepada project team leader secara berkala. Menyusun laporan implementasi K3 Project Site Team (PST), melaksanakan safety patrol rutin dan non-rutin, membantu Project Team Leader (PTL) dalam mengevaluasi prosedur kerja pelaksana project, melaporkan status sertifikasi keahlian tenaga kerja sesuai jenis pekerjaan dan peraturan perundang-undangan, membantu pembuatan laporan kecelakaan kerja jika terjadi kecelakaan kerja, dan membantu Project Team Leader PTL dalam pelaksanaan investigasi kecelakaan kerja. Berikut kami bacakan tugas pokok supervisor K3 untuk ruang lingkup eksternal, yaitu terhadap penerapan K3 di lingkungan proyek yang disupervisi kepada PTL, yaitu melaporkan ketersediaan personel K3 pelaksana proyek kepada PTL, melaporkan ketersediaan dokumen prosedur kerja, IBPPER, Job Safety Analysis, JSA, dan Working Permit, WP, yang dibuat oleh pelaksana proyek kepada PTL. Memastikan pelaksanaan safety briefing, safety induction, toolbox meeting, dan safety patrol oleh pelaksana proyek. Membantu direksi pekerjaan dalam pelaksanaan safety meeting di lokasi pekerjaan. Mengevaluasi dan melaporkan status pemeriksaan dan pengujian peralatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melaporkan status pemenuhan dan penggunaan alat pelindung diri (APD) sesuai dengan dokumen WP, IBPPR, dan JSA oleh pelaksana proyek. Melaporkan pemenuhan dan pemasangan rambu K3, visual management, lockout tagout, dan batasan area kerja safety line sesuai dengan WP, IBPPR, dan JSA oleh pelaksana proyek di lokasi proyek.
Melaporkan ketersediaan prosedur dan sarana prasarana tanggap darurat emergency plan oleh pelaksana proyek. Melaporkan kompetensi personel pelaksana proyek yang bekerja di lapangan sesuai dengan peraturan perundangan. Membuat laporan ketidaksesuaian implementasi K3 pelaksana proyek dengan prosedur penanganan masalah safeguard. Membuat laporan kecelakaan kerja kepada PTL jika terjadi kecelakaan kerja. Membantu PTL dalam pelaksanaan investigasi kecelakaan kerja. Membuat teguran kepada pelaksana proyek secara lisan dan tertulis terhadap ketidaksesuaian implementasi K3 di lapangan, sesuai dengan Basic Communication Project. Mengeluarkan Stop Work Authority (SWA) yang bersifat sementara (hold) untuk setiap pekerjaan dengan penilaian risiko tinggi, ekstrim sampai dengan pelaksana. Proyek dapat memenuhi pengendalian risiko sesuai IBPR dan JSA, melaksanakan safety patrol rutin dan non-rutin, membantu Project Team Leader (PTL) dalam mengevaluasi prosedur kerja pelaksana proyek, melaporkan status sertifikasi keahlian tenaga kerja sesuai jenis pekerjaan dan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan supervisi, Supervisor K3 bertanggung jawab kepada PTL dan berkoordinasi dengan manajer K3 dari pihak kontraktor pelaksana untuk memastikan pengelolaan aspek K3 proyek dipenuhi oleh kontraktor. Berikut kami sampaikan daftar referensi dalam melaksanakan tugas. Kami sampaikan juga informasi yang rekan-rekan butuhkan, seperti dokumen prosedur SMK3 dan prosedur SMM-K3 atau K3 supervisi. Baik rekan-rekan, kami sampaikan dulu terkait pelaksanaan aspek SMK3 yang bertujuan memastikan dan memenuhi aspek K3 untuk keselamatan rekan-rekan dalam tim supervisi. Dokumen yang menjadi referensi adalah dokumen Sistem Manajemen K3 yang berlaku di PLN Pusman Pro yang merupakan penerapan dari PP 50 tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Manajemen PLN Pusman Pro UPMK 1 dan Mitra Kerja Supervisi telah berkomitmen menjalankan aspek K3 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut disampaikan komitmen SMK3 Manajemen serta komitmen Sistem Manajemen Terintegrasi. IBPR PLN Pusman Pro UPMK 1 sebagai informasi kepada Mitra Kerja Supervisi dapat digunakan sebagai masukan dalam penerapan IBPR JSA dan prosedur pengawasan. Rekan-rekan pengawas HSE dapat melaporkan pemenuhan ataupun memberikan usulan terhadap pengendalian risiko yang dihadapi di lapangan. Selain itu, pengawas K3 bertugas memastikan kontraktor pelaksana melakukan safety induction atau safety briefing atau toolbox meeting bersama para pekerjanya sebelum mulai bekerja. Pengawas K3 juga bertugas melakukan pemeliharaan sarana prasarana K3, seperti APAR dan perlengkapan P3K yang disediakan oleh PLN Pusman Pro UPMK 1. Apabila fasilitas tersebut disediakan oleh kontraktor untuk keperluan penanggulangan kebakaran di proyek, maka kontraktor ditekankan untuk rutin melakukan inspeksi dan monitoring. Perlengkapan P3K juga perlu dilakukan monitoring pemakaiannya dan ketersediaannya. Pengawas K3 menempel form monitoring tersebut di sekitar kotak P3K, serta menghimbau kepada rekan-rekan lainnya untuk melakukan pelaporan pemakaian jika menggunakan peralatan tersebut. Apabila ditemukan peralatan atau sarana prasarana tersebut kurang lengkap, pengawas K3 melaporkan kepada PTL agar dapat dilakukan pemenuhan kelengkapannya. Rekan-rekan pengawas K3 juga diminta untuk melaporkan kebutuhan dan ketersediaan APD di lapangan melalui monitoring APD. Kebutuhan APD diinformasikan kepada PTL agar dapat dilakukan pengadaan atau pembeliannya. Kepada rekan-rekan pengawas K3, diingatkan agar dapat melakukan identifikasi kebutuhan APD sesegera mungkin setelah ada rencana supervisi, mengingat pengadaan pembelian APD membutuhkan waktu sehingga dapat berpotensi terlambatnya pengadaan atau pembelian APD tersebut. Identifikasi jumlah kebutuhan APD tersebut juga telah memperhitungkan spare untuk mengantisipasi apabila ada APD yang tidak dapat digunakan akibat rusak ataupun basah, dan juga memperhitungkan APD untuk tamu untuk memastikan kebutuhan K3 tamu terpenuhi. Berikut disampaikan form pembelian barang yang dapat digunakan untuk pengadaan sarana maupun prasarana K3. Pembelian tersebut dapat menggunakan persekot PST
jika memungkinkan, namun dapat melakukan permintaan pembelian ke AUPMK dengan mengisi form tersebut. Berikut adalah spesifikasi APD Mitra Kerja Supervisi, yang terdiri dari APD umum dan APD khusus. Setiap tenaga ahli yang dimobilisasi ke lokasi penugasan harus telah diberikan seragam lapangan, sepatu safety, serta helm safety. Tugas Anda sebagai pengawas K3 memeriksa apakah hal ini terpenuhi. Mohon dapat diperhatikan spesifikasi PAD umum dan APD khusus berikut. Terkait penanganan keadaan darurat di PST, mengikuti bagan organisasi berikut. Pembina, dalam hal ini manajer, membawahi komandan, dalam hal ini PTL, yang membawahi fungsi-fungsi tanggap darurat, seperti regu pemadam kebakaran, PPGD, evakuasi personil, pengaman aset, pengaman area, dan lingkungan. Pengawas K3 ditugaskan untuk melakukan monitoring bahan dan limbah B3 yang dihasilkan oleh PST. Untuk bahan, disediakan MSDS berbahasa Indonesia. Sementara untuk limbah B3 disimpan pada kontainer tertutup serta dimonitor jumlahnya. Adapun kebutuhan sarana dan prasarana dapat dikoordinasikan ke PTL. Pengawas K3 diminta untuk peduli terhadap penanggulangan keadaan darurat yang mungkin terjadi. Pengawas K3 memastikan fasilitas dan perlengkapan tanggap darurat tersedia, baik di mes, site office, maupun di lokasi supervisi, sesuai dengan kebutuhan. Terkait dengan helm safety yang kita gunakan, mohon dapat dilakukan penyeragaman pada emblem di helm safety. Desain emblem helm dapat diakses pada link terlampir. Untuk pengadaan emblem helm dapat berkoordinasi dengan PTL. Baik rekan-rekan, kami sampaikan terkait pelaksanaan aspek SMM K3 yang bertujuan memastikan kontraktor pelaksana proyek memenuhi aspek K3 dalam menjalankan tugasnya. Dokumen yang menjadi referensi adalah dokumen sistem manajemen mutu terkait aspek K3 yang berlaku di PLN Pusman Pro. Dalam pemenuhan SMM K3, pengawas K3 berkoordinasi dengan PTL. Pengawas K3 di lokasi penugasan bertugas melaporkan kegiatan supervisi dalam laporan harian, mingguan, dan bulanan. Pengawas K3 diharapkan dapat memberikan laporan dengan segera ketika terjadi kecelakaan yang menimpa anggota tim supervisi ataupun personil dari kontraktor pelaksana proyek. Pelaporan awal melalui pesan teks dilakukan sesegera mungkin sampai dengan maksimal 6 jam setelah kejadian kepada manajemen UPMK 1. Laporan ini bersifat laporan awal kecelakaan kerja, memuat data dan fakta umum yang telah terkonfirmasi. Untuk data dan fakta yang bersifat spesifik dan belum terkonfirmasi, tidak dilaporkan pada laporan awal tersebut. Namun, data tersebut dilaporkan pada laporan investigasi kecelakaan. Rapat koordinasi K3L adalah pertemuan yang diselenggarakan untuk membahas implementasi dan permasalahan K3L dalam kegiatan proyek. Pertemuan yang diselenggarakan secara mingguan atau bulanan sesuai kebutuhan dan program kerja proyek. Rapat koordinasi K3L adalah kegiatan pertemuan internal tim proyek yang diikuti oleh perwakilan dari kontraktor, konsultan, dan pemberi penugasan. Rapat ini membahas mengenai koordinasi dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pekerjaan di proyek, termasuk permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja. Materi yang dibahas dalam rapat koordinasi K3L diantaranya mereview hasil audit, inspeksi, dan safety patrol, statistik kecelakaan kerja maupun near miss, mereview implementasi K3L di lapangan dan prosedur kerja, mengevaluasi program kerja K3 kontraktor, rencana dan koordinasi pekerjaan agar pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor tidak menimbulkan bahaya kepada pekerja. Informasi tindakan bahaya yang dilakukan oleh pekerja. Diskusi masalah kendala implementasi K3L di lokasi konstruksi, dan lainnya. Temuan unsafe action dan unsafe condition disampaikan, dilakukan monitoring terhadap status safeguard tersebut. Terkait stop work authority, perlu disepakati basic communication dengan pemberi kerja pada saat kick-off meeting penugasan. Sebaiknya juga dapat disepakati kriteria kondisi pekerjaan yang dapat dilakukan SWA secara langsung oleh PLN Pusman Pro UPMK 1. Monitoring terhadap ketersediaan pengawas K3 di lapangan dilakukan dengan membandingkan ketersediaan aktual dengan kebutuhan sesuai dengan SLA, sehingga dapat dipetakan kekurangan atau kelebihan pengawas K3 pada supervisi suatu proyek.
Rekapitulasi K3L konstruksi mencakup informasi umum proyek serta kegiatan K3L yang dilaksanakan oleh kontraktor proyek. Safety Patrol di lokasi proyek dibedakan menjadi dua kategori, yaitu Safety Patrol rutin dan Safety Patrol non-rutin. Safety Patrol rutin dilaksanakan setiap hari dan dibagi menjadi 4 pelaksanaan, dilaksanakan pada pagi, siang, sore. Sedangkan Safety Patrol non-rutin dilakukan secara insidentil sesuai dengan ketentuan. Referensi K3 konstruksi. Dalam menjalankan tugas sebagai supervisor K3, Anda mengacu pada instruksi kerja yang merupakan bagian dari prosedur supervisor konstruksi, PR SMT Pusman Pro. Instruksi kerja mencakup pekerjaan pada bidang umum, pembangkitan, jaringan, dan bidang lainnya. Dalam menavigasi instruksi kerja, Anda mengacu pada matriks SMT. Adapun instruksi kerja memiliki lampiran daftar simak yang dapat Anda gunakan. Adapun pelaporan harian, mingguan, dan bulanan supervisi mengikuti format yang telah tersedia dalam SMT. Laporan harian pengawas, laporan mingguan supervisi, laporan bulanan supervisi. Selanjutnya kami sampaikan terkait pelaksanaan aspek K3 yang dilaksanakan dalam ruang lingkup internal maupun eksternal. Salah satu tugas pengawas K3 adalah memberikan safety induction dan safety briefing kepada rekan-rekan tim di PST. Safety induction dilakukan kepada pegawai atau TAD baru, sementara safety briefing dilakukan sebelum memulai pengawasan di lapangan. Untuk supervisi konstruksi, dipastikan kontraktor melaksanakan hal tersebut sebelum pekerjaan dimulai. Visual manajemen K3 mencakup antara lain rambu K3, peringatan, larangan, informasi, papan informasi K3, peta jalur evakuasi, marka K3, poster edukasi, dan lainnya display, checklist, papan komunikasi. Untuk beberapa desain visual manajemen dapat mengacu ke link berikut. Sosialisasi PLN Life Rules dan Safety Mindset, Capability, dan Leadership, serta peduli taat tanggap perlu dilakukan kepada anggota tim PST dan kontraktor dengan cara memasang banner tersebut di tempat yang terlihat seperti MES, site office, ruang rapat, dan lain sebagainya. Berikut disampaikan penjelasan pelaporan rutin yang perlu disampaikan ke UPMK melalui upload pada link Google Drive sebagaimana tercantum pada lampiran slide ini. Demikian disampaikan paparan mengenai tugas pokok supervisor K3. Dalam rangka memastikan keselarasan pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan, mohon kesediaannya untuk mengisi uji pemahaman melalui link berikut. Partisipasi rekan-rekan sangat kami harapkan agar proses supervisi dan evaluasi dapat berjalan optimal. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Berikut disampaikan link yang dapat diakses sesuai kebutuhan. Untuk mengaksesnya, silahkan mendownload slide PPT sebagai bagian dari video ini.